tidak ada seorang pun yang menemani di sini. Nggak Sendirian. ada, ya sendiri. Yang dan abang perlu ketahui juga, ini lahan saya yang rata ini juga ini pernah jadi dusun sebelum Blokong Utara itu. Oh, Pak. desa kuno, Pak ya? Iya, desa ini. Loh, makamnya. Makanya nggak usah heran, Bang. Mengapa orang Blogong yang jauh di sana, mengapa makamnya kok di sini? Nah, karena dulunya memang teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya kita sudah berhasil sampai ke lokasi yang dimana tadi jalan menuju ke lokasi ini sangat lumayan ekstrim dan harus diantar warga. Kita sudah bisa bertemu dengan Pak Arifin, Pak Arifin, Pak Arifin bisa bahasa Indonesia? Bisa campur-campur Jawa, betul apa Pak? Iya. Ya. Pak Arifin ini usianya berapa sekarang, Pak? 55 tahun. 55 tahun. Ya, dan beliau ini ya, teman-teman, benar-benar tinggal atau menghuni sebuah gubuk di tengah hutan. Yang dimana jenengan tinggal di sini itu sudah berapa tahun, Pak Arifin, di hutan ini? Sekitar mulai tahun 2007 sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Pak? Ya, sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang menemani di sini? Nggak Sendirian? ada, ya sendiri. Ya. Siang malam sendiri. Siang malam sendiri Ya. ya. Dan masak dan kebutuhan sehari-hari itu jenengan mencukupinya sendiri, masak sendiri, terus ya apapun sendiri gitu ya. Iya. Untuk belanja ke pasar juga itu memerlukan waktu yang cukup lama karena ini kan jauh juga dari desa terakhir ya, Pak Arifin ya. Iya. Itu jenengan kalau ke pasar belanja itu berapa minggu sekali, Pak Arifin? Nggak tentu juga, Bang. Karena ya belanja pun kan juga nggak pasti kan. Kadang ya seminggu sekali, kadang 3 hari sekali, tergantung kebutuhan apa yang kurang, apa yang masih dibutuhkan. Gitu. Menyesuaikan kebutuhan gitu. Iya, menyesuaikan kebutuhan. Ya. Tinggal di tengah hutan sendiri. Ini kan tidak semua orang bisa menjalaninya ya, Pak Arifin ya. Tidak semua, bahkan kami pun saya rasa nggak mungkin mampu. Apalagi ini benar-benar di sebelah sana itu sudah gunung ya, Gunung Anjas Moro ya kalau nggak salah, Pak Arifin ya. Gunungan Anjas Moro. Yang membuat memotivasi jenengan atau keinginan kenapa kok lebih memilih tinggal di hutan ini apa sih sebenarnya, Pak Arifin? Di samping pendidikan, Bang, memang pendidikan saya hanya lulusan SMP. SMP tahun 87. Dan orang tua pun udah nggak mampu lagi menyekolahkan saya, jadi mau nggak mau ya berkebun aja di hutan ini dan tinggal sekalian. Sebetulnya aku nggak terlalu ngoyo ya, Bang ya, karena mengapa sih kok direwangi tidur di hutan. Andai kata ditanya gitu, sebetulnya enggak kok.
nggak kok ngoyone atau nekate gitu, enggak sebetulnya. Hanya saja hemat energi aja, hemat tenaga, supaya tenaga itu fokus bisa kerja. Kalau keluarga Pak Arifin tinggal di Di daerah mana? Bangsal, Desa Peterongan, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Anak dan istri di Ya, di rumah. sana. Di Punya anak rumah. berapa Pak Arifin? Punya anak 2. Yang satu Hmm. sudah berumah tangga, yang satu masih kerja di SAI. Oh, kerja di SAI Iya. anaknya. Istri di rumah, ibu rumah tangga atau dagang apa gitu? Dagang ke pasar. Ke pasar. Dagangan ya, dagangan dari sini itu, Bang. Dari penghasilan di Tegalan nih. Iya, sayur gitu ya. Ya Apa aja sayur, ya buah, ya apa adanya panenan di Tegalan ini. Jadi ketika jenengan panen itu jenengan pulang itu istri yang bantu menjualkan ngoten Ya, nggih. ya itu. Masya Allah luar biasa sekali. Jadi Bangsal ya. Jauh juga dari sini ya, Ya. Pak Arifin ya. Ya. Selama kurang lebih sekitar 15 atau 18 tahun ya jenengan hidup di hutan ini ya Pak Ya. Arifin ya. Kurang lebih 18 tahun lah ya. Kalau dihitung dari tahun berapa? 2007. 2007. Ya, kurang lebih segitu. Ini kan tentu coba kita gali pengalaman. Namanya orang tinggal di hutan itu kan pasti mengalami hal-hal yang Ya, di luar nalar ya. ada suka, ada duka gitu kan. Memang. Kalau coba kita dari sukanya seperti apa Pak Arifin? Ketika tinggal di hutan itu mengalami kedamaian hati atau tentram atau gimana gitu? Yang aku rasa memang aku lebih tenang kerja di hutan, di Tegalan ini, di hutan itu merasa nyaman aja Bang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga faktor pendidikan, juga mungkin faktor pengalaman, itu mungkin yang mendorong aku untuk berladang atau berkebun di hutan ini. Sebagai penyemangat ya, karena Ya. faktor pendidikan gitu ya. Jadi bisanya bekerja seperti ini, ngoten nggih. Ya, karena aku juga udah pernah mengalami atau kerja yang lain Bang, baik di proyek maupun jalan ikut motor, ikut muat-muat mobil gitu. Cuman ya gitu-gitu aja, nggak seperti sebagai petani Iya. aja gitu. Intinya lebih enak kerja dari hasil sendiri daripada diperintah atau ikut orang lain Ya, kan gitu ya. itu memang Nggih. etensinya juga itu. Nggak terikat waktu dan Nggak apa ya perintah ya, gitu nggih. nggak diatur waktu oleh orang dan diatur orang itu. Waktu bebas, waktu bisa menentukan sendiri. Nggih. Nanam apa saja Pak di area ladang yang jenengan tanami di hutan ini? Nah, kalau disebutkan satu persatu ya Banyak ya. banyak Bang. Termasuk pisang itu ya, di belakang jenengan itu ya ada pisang. Ya saya rangkum aja. Memang utamanya memang polo pendem, bangsa umbi-umbian itu. Yang kedua empon-pon, bangsa empon-pon itu ya ada jahe, ada kunyit, ada banyak empon-empon, laos, lengkuas itu. Rempah-rempah lah, Iya. itu juga ada. Yang ketiga mungkin paling gampang disebut aja buah-buahan itu. Pisang juga. Pisang udah tiap hari panen lah, katakan kalau pisang. Tiap hari Pak ya. Ya tiap hari, walaupun 1-2 tundun itu pasti ada aja panenan kalau pisang. Yang ada lagi buah, terutama itu masih budidaya juga, apukat sama duren. Untuk yang buah jangka panjangnya nggih. Ya, yang jangka pendek juga ada pisang, nanas, moris itu, yang ada yang bilang nongkolondo Nangka itu. Belanda. Nah, itu udah panen itu. Kalau itu sudah panen, tiap musim udah panen. Pete besar itu
Itu juga. Pete yang buat masak itu ya, Iya. sayur itu ya. Kalau untuk lahan, ini kan wilayah hutan, ikut perhutani atau hak milik, Pak? Ini milik perhutani, Bang. Milik perhutani. Cuman kan kita hanya sekedar hak guna pakai aja. Di samping ngenger lah di Nggih. perhutani. Yang pokoknya walaupun ngikut perhutani, bernaung di perhutani, yang penting tidak merusak Iya, betul. tanaman perhutani. Tanaman itu aja. jati ya, Pak ya di sini. Ya, Ya? jati, mauni, sengon juga pernah. Jadi ikut tumbang sari di bawahnya, nggih. Iya. Nanam di bawahnya pohon yang besar tadi. Ya. Iya. Oke. Kalau boleh ini sedikit berbagi pengalaman kita bilang mistis atau horor ya. Hidup di hutan ya, Pak. Pak siapa tadi namanya, Pak? Pak Arifin. Pak Arifin ya. Tentu pasti mengalami kejadian yang mistis gitu ya. Pernah nggak jenengan ketika di suatu saat itu ditemui sosok apa di tempat ini gitu, Pak? Ya, kalau hal-hal yang mistis atau bongso halus, gampangannya Mas, Iya. coro kasare, bongso halus. Ya, maaf saja. Sebetulnya di mana aja, walaupun bukan di hutan sebetulnya ini Bang ya. Iya, iya. Sebetulnya walaupun di hutan, sebetulnya di mana saja itu kalau bongso halus itu ya tetap aja ada. Apalagi kalau di hutan seperti ini, abang kan tahu juga pohon-pohon juga banyak yang masih banyak yang besar kan Iya, di iya. sini gitu. Jadi bongso halus pun juga banyak sebetulnya. Cuman kita bercakap sama keyakinan aja. Keinginan aku hanya di sini hanya untuk kerja, bukan cari atau mengganggu yang lain, Bang. Hanya pengen bekerja saja, cari kerjaan, cari penghasilan di hutan ini gitu aja. Jadi ya ada aja sebetulnya, baik di daerah Sumber Tandang sini, selatan, utara, Iya. sampai Pringapus pun, sampai Ulotopo pun itu sebetulnya ada aja. Ya. Kalau diyakini bangsa halus itu gitu. Ini maaf saya potong. Tadi jenengan menyampaikan bahwa di bawah sana itu ada tempat-tempat yang jenengan sebutkan seperti Sumber Dandang, Pringapus, juga Ulotopo. Itu kan sebuah lembah yang menurut warga sini katanya itu merupakan sebuah perkampungan yang tidak kasat mata atau perkampungan gaib ngoten nggih Pak Arifin nggih. Oh nggih, ya Pak. Itu ceritanya seperti apa sih sebenarnya Pak Arifin? Tempat yang jenengan sebutkan tadi kan juga sudah viral di area sini, di wilayah Megagan sini. Wilayah Blogong, Mas. Blogong ya, Blogong ya. Wilayah Blogong. Blogong. Sebetulnya aku juga kurang tahu persis kalau cerita dulunya, Bang. Karena yang saya tahu daerah Sumber Tandang ini mungkin lokasi atau mungkin lokasi bagus, air terjun yang mungkin juga diyakini orang, mungkin juga ada bongso halusnya juga mungkin. Cuman kita kembalikan lagi, kita di sini hanya untuk numpang cari ekonomi atau nafkah aja. Dan abang perlu ketahui juga, ini lahan saya yang rata ini juga ini pernah jadi dusun sebelum Blogong Utara itu, Oh, Pak. desa kuno, Pak ya? Iya, desa kuno ini. Jadi Ini kan masih banyak pecahan genteng, pecahan Oh, iya, Pak? keramik. Iya, di sini ini. masih banyak. Nah, itu yang itu kan makam itu.
ladangnya Pak Arifin ini dulu merupakan sebuah perkampungan kuno ya. Yang Pak Arifin sering menemukan apa Pak? Pecahan tembikar ya, Ya, gerabah. pecahan. Juga ada makam kuno gitu Pak ya. Ya, baik makam kuno maupun makam ya sampai sekarang masih ditempati. Kalau kampung kuno kan sini kan jadi dengan Kerajaan Majapahit ya, Mojokerto ya. Kalau yang pernah saya Dengar. dengar, Ya. saya cerita, saya punya suara cerita. Saya juga menemukan uang kuno, katanya ada yang bilang itu zaman Jepang. Zaman Jepang. Bukan uang gobok itu, bukan bolong itu. Bukan. Sini Pak ya. Cuma yang aku itu uang Jepang. Pak jenengan nggak pakai sendal Pak, nggak apa-apa Pak. Enggak. Aman. Biasa. Orang sakti ini Pak Arifin ini. Ini lo duri yang diinjek itu, duri itu. Jadi ini lahan jenengan semuanya Pak. Iya. Oh, apa ini namanya Pak? Tanamannya ini Pak? Talas bening. Talas bening yang untuk dirajang untuk tembakau itu loh Mas. Oh, untuk tembakau itu ya. Ini. Daunnya itu ya. Ini untuk tembakau. Ya, Mas. Itu Yang- apa Pak? Cungkup. Iya, ya ini. Oh, Loh. ini makan. Makamnya. Makanya nggak usah heran Bang. Mengapa orang Blogong yang jauh di sana, mengapa makamnya kok di sini? Nah, karena dulunya memang Leluhurnya di sini. leluhurnya di sini, penduduk utamanya memang di sini, Bang. Itu. Tuh, bekas- Makanya nggak usah heran kalau orang Blogong sekarang apabila ada orang yang meninggal di bawah sini. semuanya dimakamkan di sini. Iya, ya di sini. Padahal di tengah hutan ini ya. Jaraknya jauh. Jauh banget loh. Mas. Oh iya, Tuh kan. makam. Makam di tengah hutan, Lur. Coba lihat aja. Masya Allah. Ini, oh iya ini ya, pendusonya ini. Pak jenengan kok nggak takut tuh Pak? Hidup Oh, udah di hutan, biasa, Pak. ya, hidup di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada pemakaman ternyata. Masya Ya, Allah. orang memang banyak yang heran. Banyak yang heran memang. Iya loh, saya nggak nyangka loh Pak Arifin kalau di sini tuh ada makam. Siapa ngira ya di tengah hutan ada Iya. makam kan? Ya itulah memang. Makanya banyak teman-teman atau orang bilang kalau Pak Arifin itu ya ada banyak yang bilang setan gak doyan, demet gak nulit. Nah, itu loh Ngoten kan. nggih, Bang, nggih. Setan ratoyan demit randulit luar biasa loh. Oh, iya kan macam. Jadi ini pemakaman umum ya Pak Arifin ya? Iya. Cuman memang Dan pemakaman kuno. ya dibilang kuno ya Oh, gimana ya? Ya memang kuno, cuman diteruskan juga Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Manusia orang Blogong yang mati sampai sekarang tetap Di sini. dimakamkan di sini. Kan ini itu yang bapak saya. Makamnya bapak saya Itu makam orang tuanya dengan. Oke. Kuno besi, makam kuno. Mana, Pak? Kayu. Kok sih dari kayu? Kan makam kuno. Oh, orang desa pakai kayu batu nisannya. Beda sama orang ya kota. ini kan dulu. Lebih dulu ya. Sekarang udah agak diganti sama Iya Pak, jenengan yang sering yang katanya menemukan uang itu di sebelah mana? Yang katanya dengan banyak pecahan keramik di daerah mana? Area mana? daerah. Coba kita ke sana Pak. Masih kelihatan nggak kira-kira keramiknya itu? Keramik-keramik kuno gitu Pak ya? Ada baik lumpang maupun lumpang juga ada. Masih Pak. ada? Masih. Oke. Kalau yang di situ yang iya. agak rata ini, Bang, mungkin sekitar 1 hektar itu perkampungan kuno.
yang saya tanami Bote. talas Talas. ini ya. Kalau sebelah situ Bang, itu perkampungan goib. Jadi perkampungan gaibnya itu ada di bawah lembah sana Pak ya? Iya. Cuman untuk sementara karena waktunya ini sudah sore, nggak bisa antar sekarang Bang. Lain Oh. kali mungkin ya. Beri komon. Nah. Kita ke sana Pak. Itu kan suatu pembuktian bahwa memang benar ini perkampungan kuno gitu loh. Ya, tenang aja Pak. Saya tunjuk. Sok gini ya. Oh, kan roto kan ini. Iya. Nah, memang dulunya memang. Kalau melihat dari struktur tanahnya yang merata seperti ini, memang ini bekas pemukiman Pak ya? Ya, memang. Saya tunjukkan lumpangnya Bang. Ada berapa lubang Pak? Yang aku temukan masih satu ini. Satu. Nggak ada ular tadi. Aman Pak? Berusuk-berusuk kayak gini. Oh, ini Pak. Apa Pak? Ini lumpangnya Pak. Wow. Oh iya Pak. Dibersihkan aja Pak, biar kelihatan Pak ya. Masya Allah. Ini lumpang kuno ya. Bukti bahwa memang di sini dulu pemukiman. Pak, awas ular Pak. Hati-hati Pak. Tenang, Aman ya Pak ya? aman. Ini kan lokasiku, Iya iya. tanamanku. Jadi ini lubang batu, lubang kuno. Baru ditemukan satu. Mungkin yang lainnya ada. Nah, seperti ini Pak Riben ya. Nah, seperti ini dibersihkan. Berarti di area sini kalau misalnya mohon maaf Pak ya, kalau misalnya digali itu banyak ya. Ya. Mungkin Bang. Hah? Cuman setiap musim kemarau ini kan nggak ada apa suket kan rumput-rumput ini kan bersih. Iya. Kalau ketiga itu ya Bersih. kalau kemarau itu banyak Pecah-pecahan apa itu? pecah-pecahan itu Genteng-genteng. kelihatan. Iya, pecahan keramik, beling dan apa itu genteng-genteng Kuno. itu banyak. Sayangnya pas ini Banyak rumput Pak ya? masih rumputnya banyak, jadi nggak kelihatan Bang. Selain lumpang ini, ada lagi nggak bentuk dari fisik peninggalan yang kelihatan gitu Pak di sini? Apa gitu? Ada nggak? Sebetulnya yang itu pecahan keramik Bang, Sebelah mananya nih Kak, kira-kira yang nampak? waduh sayang nelecek kok Bang itu sebetulnya. Banyak ya? Iya banyak nelecek ya, ada kendil-kendil kendi-kendi kuno, pecahan kendi-kendi kuno yang masih wungkul barang betul. masih Nggak jenengan- wungkul Iya. tutupnya kan Tutupnya. dulu kan nggak seperti sekarang. Nggak jangan kumpulkan gitu Pak? Enggak. Nggak cover ya? Iya, Nggak sempat. nggak kepikiran Bang, nggak kepikiran sampai Oke. situ juga. Ntar kalau bersih-bersih, ntar aku Coba kalau pas musim kemarau gitu Pak, Iya. dikumpulkan gitu Pak ya? Ya agak sedikit diamankan. Ini Kak, nyumber ini ada sumbernya apa gimana nah, Pak? banyu itu tadi saya Nggak. Luar biasa sekali. monggo Mas, benar. Ini bekas perkampungan kuno, amit Mbah. Apal ya dengan letaknya ya Pak ya. Di situ ada lumpang padahal tadi ketutup apa? Loh, ini sejak aku buka lahan ini udah tahu. Malah ada tamu juga mencari lumpang kuno. Itu mau Ambil. atau itu aku nggak boleh. Sempat Malah juga ya Pak ya. Jangan Pak, jangan sampai boleh Pak. Itu Nggak. peninggalan Pak. Yang peninggalan. harus sebenarnya dipindah saja taruh di rumah jenengan gitu Pak. Di gubuk itu. Tapi berat ya Pak ya. Iya berat. Besar itu. Cuman ya kuat aja ya. Sama saya sama teman kan bisa juga.
pindah situ bagus ya, lebih aman ya. Ini aja Bang. Luar biasa. Jadi gini Pak Arifin, mungkin sudah ya Pak Arifin ya. Kita kan karena ini kondisinya nggak bisa melihat apa artefak yang berceceran kan ya. Ya. Jadi kita nanti part keduanya kita akan mencoba mereview lokasi yang ada di lembah sana ya Pak Arifin ya. Kalau hanya sekedar melihat, Iya. sementara bisa saya antar Oke. Bang. Jadi untuk Supaya lokasi ini sebagian sudah disurvei gitu. ngoten nggih. Ya. Monggo. Nggih. Jadi untuk tayangan ini kita cut dulu Pak Arifin. Untuk tayangan kali ini adalah sebuah ekspedisi kita, petualangan kita, di mana kita bertemu Pak Arifin, ya seorang yang sangat pemberani, yang beliau itu tinggal benar-benar di tengah hutan ini sendirian dan dekat dengan makam, ya. Ternyata ini adalah merupakan perkampungan kuno, ya. Iya Pak. Entah itu era Majapahit, entah era apa, yang jelas ada bukti di situ yang membuktikan bahwa di sini pernah hidup ya leluhur kita di masa lampau gitu Pak Arifin ya. Kalau cerita itu memang aku menerima dan dengar memang. Benar nggak ya? Ya. Kalau ini lokasi penduduk dulunya yang saya tanami talas ini. Tempat tinggal. Memang tempat tinggal. Oke. Memang nyata banyak apa barang pecahan keramik, piring-piring itu juga memang ada. Tapi Banyak. memang di samping perkampungan kuno yang di bawah lembah itu yang viralnya itu kan perkampungan gaib ya Pak Arifin. Ya, ya memang. Yang nanti kita akan ke sana ya. Oke, Oke teman-teman, jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi untuk kita ada Pak Arifin, mudah-mudahan panjenengan diparingi seger waras nih Pak Arifin. Amin, amin, Panjang amin, umur amin. supaya nanti kita bisa sowan lagi ke sini, sambung Oke. silaturahmi dan tunggu tinunggu ngeten Pak Arifin nggih. Oke, Bang. Oke, dan teman-teman untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayang dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Sama-sama. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.